wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aula Damayanti dengan NIM 411222078. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Analytic Data. Jadi untuk proyek ini dari proyek UAS. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan membahas latar belakangnya dulu. Jadi untuk analisis data ini merupakan salah satu kompetensi penting dalam pengolahan dan interpretasi informasi. Melalui studi kasus berbasis data penjualan dan pelanggan dapat memahami penerapan konsep statistik analisis churn, cohort analysis, serta visualisasi data. Oleh karena itu, diperlukan beberapa studi kasus dengan dataset yang berbeda sebagai sarana latihan dan menerapkan materi analisis data secara praktis. Lalu untuk tujuannya adalah untuk memenuhi penugasan dengan penerapan metode statistik deskriptif, korelasi churn rate, cohort analisis, serta pembuatan aplikasi Shiny pada beberapa studi kasus yang menggunakan dataset berbeda. Analisis ini bertujuan untuk melatih pemahaman konsep dan kemampuan interpretasi data sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Nah, untuk datasetnya itu disediakan dari proyeknya langsung. Jadi ada data penjualan e-commerce yang dimana variabelnya itu ada kategori produk, rating, dan total pendapatan. Lalu untuk yang kedua itu datasetnya ada data pelanggan bulanan yang terdiri dari variabel pelanggan awal, baru, dan akhir. Dan yang ketiga datasetnya berupa data penjualan retail berdasarkan lokasi dan kategori. Untuk metodologi penelitian atau analisisnya, saya menggunakan statistik deskriptif yang pertama, lalu yang kedua ada analisis korelasi person, yang ketiga ada perhitungan churn rate, lalu ada cohort analisis, dan terakhir visualisasi data dan dashboard interaktif. Langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, di studi kasus analisis faktor dominan total pendapatan e-commerce. Jadi untuk analisis ini fokus pada faktor non-temporer selama 3 bulan terakhir. Jadi untuk faktor yang dianalisis itu ada kategori produk dan juga rating produk. Untuk metodenya nanti kita akan mencari rata-rata pendapatan per kategori, lalu korelasi person antara rating dan pendapatan. Untuk tools dan library-nya saya menggunakan Python, yaitu library-nya pakai Pandas dan Matplotlib. Nah, untuk hasil analisisnya seperti ini. Jadi kita dapat rata-rata pendapatan per kategori. Untuk elektronik ini rata-ratanya di 1,2 juta, lalu di fashion itu di 800 ribuan, lalu di perabotan ada 560 ribuan. Nah, bisa lihat di grafik sini. Jadi untuk yang elektronik memang pendapatannya paling tinggi ya. Nah, jadi untuk korelasi rating dan pendapatannya juga mendapatkan nilai korelasi di 0,97. Nah, untuk nilai korelasi ini diperoleh dari hasil perhitungan korelasi person yang digunakan Python untuk mengukur hubungan linear antara rating produk dan total pendapatan berdasarkan data transaksi yang diberikan. Untuk hasilnya ini di 0,97 lumayan tinggi karena pada data dan transaksi dengan rating lebih tinggi cenderung memiliki total pendapatan yang lebih besar sehingga membentuk hubungan linear yang kuat. Jadi dari hasil grafik dan visualisasi ini kategori produk yaitu elektronik itu adalah faktor yang paling dominan. Dan rating produk ini sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan juga. Lalu untuk studi kasus berikutnya, yang kedua ada studi kasus analisis churn rate, lalu juga ada retention dan cohort analysis. Nah, untuk datasetnya ini menggunakan dataset pelanggan bulanan periodenya dari bulan April hingga Mei 2025. Dan untuk analisis ini fokusnya pada perubahan jumlah pelanggan. Untuk metodenya nanti juga ada analisis churn rate, retensi pelanggan, dan juga cohort analysis. Untuk tools dan library-nya saya menggunakan Python, yang dimana library-nya itu Pandas, Seaborn, dan Matplotlib. Nah, untuk hasil analisisnya seperti ini. Pada visualisasinya ada cohort retention heat map-nya langsung. Jadi kita dapat
churn rate-nya ini pada bulan April 2025 itu di 8,33%, lalu untuk churn rate Mei 2025 itu di 11,11%. Nah, pada grafik ini juga terjadi peningkatan churn pada bulan Mei, dan bulan Mei menunjukkan penurunan retensi paling cepat, dan juga menunjukkan kualitas retensi pelanggan bulan Mei lebih rendah dari bulan lainnya. Lanjut ke studi kasus yang ketiga, itu mengimplementasikan aplikasi AirShiny pada data dari Mega Retail Indo. Jadi untuk studi kasus ini kita akan menganalisis penjualan dan menghasilkan dashboard web interaktif menggunakan AirShiny. Nah, untuk input penggunanya itu variabelnya nanti ada lokasinya itu di Jakarta, Surabaya, Bandung. Lalu untuk metriknya kita memakai total penjualan dan margin keuntungan. Nah, untuk metodenya nanti ada grup bar chart per kategori produk, lalu ada visualisasi berubah secara real time karena nanti di hasil dashboardnya ada drop down-nya. Nah, untuk tools dan library-nya menggunakan Python R, ada library ggplot 2 untuk visualisasi data, lalu ada dplyr untuk pengolahan datanya, dan Shiny ini untuk aplikasi web interaktifnya. Untuk hasil analisisnya seperti ini. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, di sebelah sininya ini ada lokasinya, lalu juga ada metriknya. Nah, nanti kita bisa pilih, misalkan mau lokasinya keseluruhan, jadi tampilannya seperti ini. Di Jakarta, Surabaya, Bandung. Untuk Bandungnya warna pink, Jakarta yang hijau, dan biru itu Surabaya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari grafik atau visualisasinya, elektronik memang sangat dominan ya. Total penjualannya itu mencapai 1 juta, tertinggi dari semua kategori. Dan untuk kota yang paling tinggi karena dia warna hijau itu di Jakarta Market, karena itu dia kontribusinya sampai 1 juta di kategori elektronik. Nah, untuk di Bandung dan Surabaya dia itu seimbang karena performanya hampir sama di semua kategori. Totalnya itu di 450 sampai 350 juta. Untuk kategori makanan dan pakaian setara, jadi untuk nilai penjualnya identik di 100 juta per kategori. Nah, yang tadi ini total penjualannya, lalu selanjutnya itu di margin keuntungannya. Kalau di margin keuntungannya itu kategori makanan memiliki kategori keuntungan tertinggi di seluruh lokasi. Kalau misalkan kita lihat dari grafik dan visualisasi ini. Dan Bandung mencatat margin tertinggi pada kategori makanan, yaitu totalnya kurang lebih di 35%. Lalu di Surabaya itu unggul pada elektronik di 18% dibanding kota lainnya. Ini dia. Dan yang ini makanan itu warna pink itu Bandung, Jakarta hijau, dan biru itu Surabaya. Ini Jakarta, Bandung ya, warna pink itu Bandung paling unggul di kategori makanan. Lalu untuk pakaian itu Bandung juga jadi margin tertinggi ya, margin keuntungannya sangat tinggi ya untuk Bandung di kategori pakaian. Untuk Jakarta dari margin keuntungan ini memang memiliki margin paling rendah di hampir semua kategori ya. Dari elektronik, kategori makanan, dan juga pakaian juga ternyata Jakarta mendapatkan margin keuntungan terendah. Oke, dari hasil analisis tadi saya mendapat kesimpulan yang pertama itu faktor dominan pendapatan e-commerce adalah kategori produk dan rating produk. Lalu churn rate ini meningkat menunjukkan pentingnya analisis retensi pelanggan menggunakan cohort analysis. Lalu untuk aplikasi AirShiny terbukti efektif dalam menyambungkan data secara interaktif dan mendukung pengambilan keputusan.
Analisis data memberikan insight strategis untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas bisnis. Jadi mungkin dari sini aja hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ただ生きるのは嫌だ世界は残酷